Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu seseorang bertanya kepada kami bahwa dia punya teman yang ketika dia diajak sholat, temannya itu menjawab bahwa saya merasa malu untuk sholat. Kenapa? Saya malu ketika saya dilihat oleh orang-orang untuk berdoa. Intinya bahwa orang itu tidak mengerjakan perintah Allah karena malu kepada manusia. Anda punya nggak teman seperti itu? Dia merasa malu ketika harus berdakwah, merasa malu ketika harus mengenakan hijab, merasa malu ketika harus berpegang teguh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya, sampaikan seperti ini bahwa bukankah kita hidup di dunia ini menikmati berbagai fasilitas nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rasa malu itu harus kita kedepankan, bahwa kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu hidup di bumi Allah, kita makan dari rezeki Allah. Kita hidup di bumi Allah. Nikmat yang kita rasakan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nggak mau sholat, lalu kita nggak mau ibadah. Lah, itu kan justru yang membuat kita harus merasa malu. Lah, kenapa? Kenapa kita harus malu sama manusia, tapi kita nggak pernah merasa malu kepada Allah ketika kita tidak taat kepada Allah, lalu di saat yang sama kita senantiasa berdoa, ya Allah berilah kami rezeki, ya Allah berilah kami jodoh yang baik, ya Allah lancarkanlah urusan kami. Nah, itulah yang harus membuat kita malu. Kita malu ketika kita punya banyak permintaan, yang kita punya banyak hajat yang harus dikabulkan oleh Allah sesegera mungkin, tapi di saat yang sama justru kita mendurhakai Allah. Kita minta rezeki, kita minta kemudahan dalam berbagai urusan dunia kita, tapi kita abaikan perintah Allah. Nah, disitulah kita harus merasa malu. Jadi, rasa malu itu baik kalau pada tempatnya. Kalau kita pengen ibadah, ingin baca Quran, ingin berhijab, ingin menyampaikan kebaikan, ngajak orang untuk berdakwah, maka kita nggak perlu merasa malu kepada manusia. Kenapa? Karena memang itu sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau seseorang berkata kepada kita saat kita mengerjakan kebaikan, ketaatan, berdakwah, kamu sok alim, sok soleh, dan seterusnya, maka kita abaikan saja apa kata orang-orang. 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah menyampaikan sebuah hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Al-haqqa walau ka'ana murron." Sampaikanlah kebenaran, meskipun nanti akibatnya akan terasa pahit. Ya begitulah kadang ketika kita mengerjakan kebaikan, apalagi jika kita menyampaikan ajakan kebaikan, berdakwah, maka seringkali kita mendapatkan bulian, kata-kata yang tidak mengenakan hati. Maka saat itulah kita mengingat nasihat baginda Nabi SAW. Kata Nabi bahwa sampaikanlah kebenaran itu, meskipun pada akhirnya kita akan mendapatkan hal yang tidak membuat hati kita nyaman. Maka kita ingat kembali sedari awal, niat kita mengerjakan kebaikan bukankah untuk mendapatkan ridha Allah? Kita mengerjakan kebaikan bukan untuk menyenangkan semua orang, bukan untuk mendapatkan pujian orang. Maka jika sedari awal kita niat berubah, taat, hijrah hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak mungkin meninggalkan perintah Allah, kita tidak mungkin menghentikan kebaikan yang ingin kita kerjakan hanya karena mendengarkan ucapan manusia. Maka teruskan perjalanan hijrahmu. Insya Allah selanjutnya Allah yang akan menguatkanmu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.